Halo semuanya, di video ini saya akan memberikan sebuah panduan yang sangat lengkap tentang bagaimana cara menggunakan perangkat gimbal DJI Osmo Mobile 8 ini dengan baik. Saya akan menunjukkan semua fitur yang ada di DJI Osmo Mobile 8 cara menggunakannya. Dengan aplikasi, tanpa aplikasi, semua tombol akan saya jelaskan dan semuanya yang lain. Jadi mari kita mulai dengan cara menyalakannya. Anda bisa menyalakannya dengan dua metode yang berbeda. Yang pertama adalah dengan membukanya. Saat ini Anda bisa lihat gimbal ini dalam keadaan terlipat. Yang perlu Anda lakukan hanyalah membukanya seperti ini. Anda bisa melihat ada engsel di sini dan sekarang alat ini akan menyala secara otomatis. Sekarang Anda bisa lihat alat ini sudah menyala. Untuk mematikannya Anda juga bisa memutarnya seperti ini sehingga titik-titik ini sejajar. Lalu tutup dan pastikan di sini juga sudah diputar sehingga tonjolan kecil ini berada di tempatnya. Sekarang alat ini sudah mati. Jika Anda ingin menyalakan atau mematikannya dengan cara lain, Anda bisa cukup tekan dan tahan tombol mode. Sekarang Anda bisa lihat alat ini sudah menyala. Saat saya tekan dan tahan, alat ini akan mati dengan sendirinya. Untuk mengisi daya, tentu saja gunakan port USB-C yang ada di sini karena ada satu lagi port USB-C di sini, tapi itu adalah output untuk ponsel Anda, jadi Anda bisa mencolokkan kabel USB-C pendek di sini. Dan ujung lainnya masuk ke ponsel Anda. Jadi Anda bisa mengisi daya ponsel dan gimbal secara bersamaan atau hanya ponsel Anda menggunakan gimbal ini. Namun, baterai di dalamnya tidak terlalu besar, jadi tidak akan memberikan waktu penggunaan yang lama, tapi untuk jangka waktu yang tidak terlalu lama, gimbal ini memiliki cukup daya untuk mengisi ponsel Anda sementara waktu. Sekarang, di sini ada semua tombolnya dan saya akan menjelaskannya. Jadi, mari kita bahas satu persatu. Di bagian belakang ada sebuah pemicu. Menekannya sekali akan mengaktifkan pelacakan. Saya akan membahas tentang pelacakan nanti. Menekannya 2 kali akan membuat ponsel Anda kembali ke posisi tengah dan menekan serta menahannya akan menjaga ponsel Anda tetap di tempatnya. Dan sekarang saya akan menunjukkan itu kepada Anda. Jadi, mari kita coba memasukkan ponsel ke dalam alat ini. Mari kita lakukan seperti ini. Seperti yang bisa Anda lihat, pastikan ponsel sejajar di sini karena Anda bisa melihat ponsel harus benar-benar sejajar. Dan kemudian saat saya menyalakan gimbal, Anda bisa lihat sekarang posisinya dalam mode landscape. Jika Anda ingin mengubahnya ke mode vertikal, Anda cukup memutarnya secara manual dan selesai. Sekarang Anda bisa lihat saat saya menggerakkan gimbal, ponsel saya ikut bergerak. Anda bisa lihat ponselnya bergerak cukup banyak, bukan? Akan lebih baik jika saya menunjukkan kepada Anda seperti itu. Anda bisa lihat jika saya memutarnya, ponsel saya ikut berputar. Tapi saat saya menekan dan menahan tombol trigger, ponsel saya tetap di tempatnya. Ponselnya tidak berputar. Gimbal melakukan segalanya agar ponsel tidak berputar. Jadi itulah fiturnya. Sekarang, seperti yang saya katakan, menekan 2 kali untuk mengembalikan ke tengah akan mengembalikannya ke posisi semula. Jadi itu juga cukup keren. Ada beberapa mode berbeda dan saya akan membahas mode-mode itu nanti. Tapi sekarang, jika Anda bisa melihat tongkat ini digunakan untuk memutar ponsel Anda secara manual. Jadi, seperti yang Anda lihat, Anda bisa memutarnya ke kanan atau kiri dan ke atas atau bawah. Lalu roda ini bisa diatur di aplikasi. Misalnya, bisa digunakan untuk memperbesar atau memperkecil tampilan. Dan roda ini juga memiliki tombol. Nanti kita akan bahas semua fitur aplikasi nanti. Tombol ini digunakan untuk memulai perekaman. Secara ponsel Anda terhubung dengan gimbal melalui Bluetooth, perekaman akan langsung dimulai bahkan di aplikasi kamera bawaan ponsel, dan hanya di aplikasi DJI. Lalu ada tombol ini untuk beralih antar ponsel, kamera depan dan belakang, tapi saya menemukan fitur ini hanya berfungsi di aplikasi DJI, tidak selalu di aplikasi kamera bawaan. Dan ini adalah tombol mode, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, dan ada 4 mode berbeda yang akan saya jelaskan sekarang.
Oke, sekarang saya akan menjelaskan mode-mode yang ada. Terdapat 4 mode utama yang tersedia, yaitu mode PTF, mode PF, mode FPV, dan juga mode spin shot yang unik. Mode pertama yang saat ini saya pilih, lampunya menyala putih, itu adalah PDF. Artinya ketika Anda memutar pegangan dan ponsel Anda akan mengikuti, dan juga saat Anda mengayunkan pegangan ke depan dan ke belakang, ponsel Anda juga akan mengikuti. Sekarang ketika saya beralih ke mode PF, itu adalah pan follow, bukan pan and tilt, hanya pan follow saja. Jadi ketika saya menggerakkan ponsel seperti ini, ketika saya menggerakkan gimbal seperti ini, ponsel akan tetap berada di posisinya selama masih bisa, karena ada batasan seberapa jauh motor dapat berputar. Dan ketika saya menggerakkan ke kanan atau kiri, ponsel akan mengikuti. Tapi jika saya memiringkan, ponsel sedang akan mengikuti. Lalu ada mode FPV yang tidak hanya akan berputar ke kanan atau kiri dan naik turun miring ke atas dan ke bawah, tetapi juga akan berputar di bidang vertikal. Yang berarti ketika saya beralih ke mode ini sekarang, gimbal juga akan berputar ke arah itu. Sedangkan mode PTF dan PF akan selalu menjaga garis horizon tetap lurus. Dan kemudian ada mode terakhir, yaitu spin shot, yang tidak hanya melakukan semua yang dilakukan mode FPV, tetapi juga ketika menggerakkan stick di mode FPV, akan membuat ponsel berputar dengan gerakan pan dan tilt. Dan pada mode spin shot, menggerakkan ke kiri atau kanan akan memutar ponsel seperti ini. Jadi itulah fitur-fiturnya. Dan menekan serta menahan tombol di bagian belakang, seperti yang saya katakan, akan mengunci. Jadi pada saat itu tidak ada mode yang aktif. Tombol ini hanya mengunci sehingga ponsel tidak mengikuti gerakan Anda. Saya akan kembali ke mode ini dan beginilah cara kerjanya. Sekarang mari kita bahas semua tombol lagi, dan sekarang saya akan menjelaskan semuanya apa saja yang bisa dilakukan tombol-tombol tersebut. Karena menekan dan menahan, kadang juga menekan beberapa kali, akan melakukan beberapa hal yang patut dicermati. Jadi pertama, tombol power, kita sudah tahu itu adalah tombol daya, menekan dan menahan akan mematikan atau menyalakannya. Saat gimbal ada dilipat dan Anda menekan sekali, Anda hanya akan memeriksa level baterai. Saat dinyalakan, menekan satu tombol akan beralih antara mode gimbal, menekan 3 kali akan masuk ke mode siaga, dan menekan tombol apapun akan keluar dari mode siaga tersebut. Melihat saya sedang dalam mode siaga, dan sekarang menekan tombol apapun akan keluar dari mode siaga tersebut. Dan secara garis besar dan pada dasarnya, seperti itulah mekanisme cara kerjanya. Kemudian untuk bagian roda di sisi samping, Anda sekalian dapat memperhatikan dan melihat roda samping tersebut di sini. Menekan tombol tersebut sekali akan beralih antara mode fokus zoom atau joystick zoom. Jadi pada dasarnya alat ini beralih antara berbagai mode secara otomatis. Tombol putar mengontrol fokus atau zoom. Dan dalam mode zoom joystick, Anda tidak menggunakan yang ini, Anda hanya menggunakan stick untuk mengontrol zoom, menggerakkannya ke atas atau ke bawah. Lalu joystick tentu saja sudah cukup jelas. Anda dapat mengubah arah kontrol di aplikasi, kita akan membahasnya nanti. Di kanan tekan tombol rana rekam sekali pada kamera, lalu ambil foto. Menekan sekali di tampilan lain akan kembali ke tampilan kamera jika Anda sedang di aplikasi. Ketika Anda menekan 2 kali, kamera akan mengambil foto saat sedang merekam, dan menekan serta menahan akan mengambil foto beruntun saat dalam mode foto. Lalu ada tombol switch ini. Menekan sekali akan beralih antara kamera depan dan belakang. Menekan 2 kali akan beralih antara mode landscape dan potret. Seperti yang bisa Anda lihat, tapi Anda juga bisa memutarnya secara manual, yang sebenarnya lebih saya sukai, karena saya selalu lupa. Entah mengapa Anda bisa menekan 2 kali di sini. Ya, lalu Mitsuki Mendi 3 kali sebanyak Sia.
Dan itu akan beralih antara mode foto dan video, dan menekan dan menahan akan menghasilkan pemutaran video. Jadi itu cukup bagus. Kalau begitu, nah kita sudah tahu pemicunya. Jika Anda menekan 3 kali dalam mode horizontal, jadi mari kita beralih ke mode horizontal dan tekan pemicunya 3 kali. Ponsel akan berputar seperti ini. Dan menurutku itu tidak berhasil dalam... Ya, itu juga berhasil. Maaf, ini juga berfungsi dalam mode vertikal. Jadi, itu keren. Kemudian, menekan sekali lalu menekan dan menahan akan menyesuaikan kecepatan mengikuti ke mode cepat, yang berarti sekarang ia seperti mengikuti saya. Jika saya melakukan hal seperti itu, prosesnya akan lebih cepat. Jadi itu juga cukup keren. Dan menekan dan menahan, Anda sudah tahu itu. Kemudian operasi kombinasi. Ada sesuatu seperti ini yang bisa Anda tekan tombol saklarnya. Tombol saklar, tombol rana, dan pemicu secara bersamaan selama lebih dari 1 detik untuk mereset nama dan koneksi Bluetooth. Dan sambungkan kembali jika Anda membutuhkannya kapan saja. Dan selain itu, Anda juga dapat dengan mudah menemukan di bagian sisi sebelah sini, tepat di sini. Ini sebenarnya adalah sebuah skrup khusus yang berfungsi untuk memasang beban penyeimbang atau counterweight apabila Anda membutuhkannya, karena misalnya ponsel memiliki lensa yang berat atau beberapa filter lensa. Misalnya, oke, sekarang setelah kita tahu semua itu, mari kita bahas beberapa hal lain tentang perangkat ini. Jadi sekarang saya akan menunjukkan beberapa fitur menarik yang bisa Anda temukan di sini. Yang pertama adalah tongkat lipat, tongkat ekstensi. Ketika Anda melakukannya seperti itu, tongkat ini akan memanjang dan itu sangat keren. Dan Anda juga bisa memiringkannya di sini. Jadi jika Anda memberikan sedikit tenaga, Anda bisa memiringkannya seperti ini atau sebaliknya. Dan Anda juga bisa menggunakannya sebagai tongkat biasa. Untuk merekam dari sudut rendah, untuk melakukan pengambilan gambar dari sudut rendah misalnya. Atau Anda juga bisa menggunakannya jika Anda meletakkannya di tripod. Karena meletakkannya di tripod itu ada dua cara untuk melakukannya. Anda bisa langsung memasangnya dengan memutar atau membuka tripod lipatnya. Seperti ini saja. Cukup mudah, kan? Sekarang saatnya untuk beberapa fitur lainnya. Saya sudah bilang sebelumnya tentang fitur pelacakan, dan sebelum kita membahas pelacakan, mari kita lihat yang disebut modul multifungsi kita yang ada di sini. Saya akan melepasnya sebentar karena Anda bisa menekan dan menahan di sini untuk melepasnya. Dan Anda juga bisa memasangnya dengan posisi terbalik karena modul ini memiliki 2 sisi. Dan kedua sisi ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Saya akan mematikan perangkat sebentar dan akan saya simpan dulu. Selanjutnya, mari kita beralih ke modul multifungsi. Perangkat canggih ini sudah memiliki sistem penerima mikrofon bawaan yang sangat praktis. Jadi, jika Anda kebetulan memiliki mikrofon nirkabel DJI, Anda dapat dengan mudah menghubungkannya secara langsung ke perangkat Anda tersebut. Penerima. Dan untuk melakukan itu, cukup gunakan tombol ini, sebaiknya tekan dan tahan. Saya tidak yakin untuk melakukannya. Anda juga bisa melihat ada lampu untuk menerangi diri Anda sendiri. Terdapat kamera untuk pelacakan bawaan yang tidak memerlukan aplikasi, tetapi dengan aplikasi Anda dapat melakukan lebih banyak hal. Ada port USB-C yang juga bisa digunakan untuk mengisi daya ponsel Anda, tapi port ini tidak hanya mengisi daya ponsel Anda, melainkan juga dapat mengirim data dari mikrofon ke ponsel Anda. Jadi Anda bisa menggunakan port ini, bukan yang lain, untuk mengisi daya ponsel dan mengirim data dari mikrofon secara bersamaan. Lalu ada tombol pelepas tentu saja, dan ada juga dioda di bagian depan dan belakang. Dan juga ada dioda untuk mikrofon yang menunjukkan bahwa mereka terhubung. Jadi inilah modul multifungsi kita.
Sekarang mari kita bahas pelacakan, karena pelacakan ini cukup menarik. Ponsel Anda bahkan tidak perlu dalam keadaan menyala agar ini bisa berfungsi. Saya akan menyalakan perangkatnya. Dan sekarang dia saya menetes pemicu sekali, lampunya akan menyala hijau. Tapi sekarang tidak akan menyala karena tidak melihat ada orang. Jadi yang akan saya lakukan adalah memutarnya agar bisa melihat saya. Seharusnya sekarang bisa melihat saya. Saya rasa seharusnya sudah bisa melihat saya. Jadi ketika saya tekan sekarang, lampunya akan menyala hijau dan saat saya mulai bergerak, seperti yang bisa Anda lihat, perangkat ini mulai mengikuti saya, bukan? Jadi begitulah cara kerjanya. Sekarang perangkat ini berada di mode mengikuti cepat. Jadi yang akan saya lakukan adalah beralih ke mode mengikuti lambat. Dan seperti yang Anda lihat, perangkat ini mulai mengikuti saya. Jadi itu saja. Saat Anda menekan tombol ini, lampu akan menyala. Anda dapat menekannya 4 kali untuk mendapatkan 4 tingkat kecerahan yang berbeda. Dan Anda dapat mengubah kehangatan cahaya dengan mengklik tombol koneksi mikrofon. Sebentar lagi seperti ini. Anda bisa melihat bagaimana perubahannya kan? Dingin atau hangat, terserah Anda. Oke, izinkan saya mematikannya. Dan inilah fitur-fitur yang ingin saya tunjukkan kepada Anda tentang perangkat ini sendiri. Tapi sekarang mari kita coba lanjut ke menggunakan aplikasinya tersebut. Karena di dalam aplikasi kita punya berbagai macam hal menarik yang bisa dilakukan dengan sangat mudah. Satu hal lagi yang saya lupa sebelum kita mulai. Sebelum masuk ke aplikasi, Anda juga bisa menyalakan pelacakan dengan cara lain yang tidak mengharuskan Anda menyentuh gimbal. Yang bisa Anda lakukan hanyalah meletakkan telapak tangan Anda di depan kamera dan melihatnya. Cukup lihat dan pegang telapak tangan Anda. Mari kita lihat apakah alat ini juga mati dengan cara ini. Tidak, saya rasa tidak. Saat Anda ingin, ya oke, ya lupakan saja. Seharusnya berhasil. Aku akan memakainya seperti itu. Saya akan coba melakukannya lagi. Ya, berhasil. Dan saat Anda memakainya, mungkin saya akan sedikit naikkan posisi agar Anda bisa melihat ada lampu di sini. Ketika Anda melakukan gestur lain, lampunya seharusnya berubah menjadi kuning. Mari kita coba lakukan itu. Saya tidak pernah berhasil melakukan gesturnya. Seharusnya seperti ini. Saya tidak pernah berhasil melakukan gesturnya, jadi saya sebenarnya tidak tahu bagaimana melakukannya. Ya, tapi Anda seharusnya melakukan gestur seperti ini dengan kedua tangan, lalu itu akan menjeda, lalu Anda bisa seperti menggerakkan jari-jari itu untuk menyesuaikan komposisinya. Jadi ketika Anda membuka aplikasi DJI Mimo yang bisa diunduh untuk ponsel Android maupun iPhone, omong-omong, saya bisa melepas bagian ini secara magnetis yang sangat berguna untuk berbagai skenario. Saya juga akan melepas modul multifungsi. Sekarang saya bisa mengkaptur aplikasinya dan kita akan terhubung ke gimbal. Jadi seperti yang Anda lihat, kita sudah di sini. Dan mari kita langsung masuk ke bagian kamera, karena ini adalah bagian terpenting dari aplikasi ini. Silakan izin semua perizinan yang dimintai. Dan sekarang saya akan segera menyalakan perangkat gimbal ini. Sekarang sudah menyala, jadi mari kita klik hubungkan, dan sekarang sedang terhubung. Mari kita tunggu sebentar. Saya akan memasangnya. Saya akan memasangnya seperti itu. Dan mari kita coba hubungkan lagi, atau mungkin coba reset koneksi Bluetooth-nya.
Jadi saya akan menekan dan menahan ketiga tombol ini seperti yang disebutkan sebelumnya. Mari kita klik hubungkan. Dan sekarang kita sudah berada di dalamnya kan? Saya akan menutup tutorial ini karena saya sudah tahu cara menggunakannya. Ya, benar sekali, kita bisa melakukan penekanan pada tombol ini. Untuk berpindah secara otomatis menuju ke bagian selanjutnya, mode zoom joystick. Anda bisa melihatnya memperbesar secara perlahan, atau Anda masih bisa memutar untuk memperbesar seperti itu. Lalu tekan lagi untuk beralih ke mode zoom normal, dan Anda bisa menekan lagi untuk beralih ke mode fokus manual. Sekarang Anda bisa melihat bagaimana gambar menjadi tidak fokus di sini, dan saat saya menggesernya, gambarnya menjadi fokus lalu kembali tidak fokus. Jadi itulah mode fokus manual. Saya akan kembali ke posisi tidak fokus dengan zoom menggunakan mode zoom standar, dan ada berbagai mode di sini. Pada dasarnya seperti yang saya katakan, Anda bisa melacak objek yang berbeda, tidak hanya orang, karena ini terutama untuk melacak orang. Namun, jika Anda ingin melacak objek yang berbeda, Anda cukup memilihnya seperti itu dengan menggeser untuk membuat track aktif ini. Elemen. Saya akan menutupnya dan memperbesarnya agar bisa melacak seluruh tanaman. Dan sekarang saat saya memindahkan tanaman itu, pergerakannya akan dilacak oleh kamera saya yang cukup hebat. Sekarang saya akan beralih ke jalur cepat. Saya yakin sekarang seharusnya kecepatannya akan lebih tinggi. Anda bisa melihat bahwa alat ini melacak dengan baik, jadi itu cukup keren. Dan ya, di aplikasi ini kita punya banyak fitur berbeda di sini. Kita bisa menyesuaikan berbagai pengaturan, bukan? Dan ya, pada dasarnya, itu saja yang ingin saya sampaikan tentang gimbal ini. Dan saya harap video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.